warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Yuk kita masuk ke pertemuan ke-12 untuk kelas 10. Pertemuan ke-12 ini kita akan bahas masih tentang ikatan kovalen, tapi kita akan bahas tentang ikatan kovalen koordinasi, terus juga ikatan kovalen polar dan non-polar, bedanya apa, dan yang terakhir adalah kita akan membandingkan perbedaan antara si ikatan ion dan ikatan kovalen. Senyawanya itu apa bedanya. Nah, setelah sebelumnya kita udah bahas tentang pengertian dasar dari ikatan kovalen, dan juga kita udah Kita udah bahas 3 jenis ikatan kovalen yang paling sederhana, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Dan kita juga udah belajar untuk membuat gambar struktur Lewis dari ikatan kovalen tersebut. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang si ikatan kovalen koordinasi dan juga perbedaan antara kovalen polar dan non-polar. Nah, apakah ada bedanya antara ikatan kovalen dan juga ikatan kovalen koordinasi? Apakah ada beda yang bisa kita temukan? Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini. So, check it out. Oke, ini pertemuan ke-12. Nah, kita akan bahas ikatan kovalen koordinasi dan juga ikatan kovalen polar dan non-polar. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu kita akan bahas perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, kita akan bahas perbedaannya dalam bentuk tabel kok nanti. Oke, nah kita akan mulai pembelajaran kita. Jadi ikatan kovalen itu coba diingat-ingat. Ikatan kovalen itu adalah apa ya? Ikatan kovalen itu adalah pemakaian bersama dari elektron. Jadi pemakaian bersama antar dua atom nih. Misalnya Miss punya teman lagi. Nah, kami berdua akan memakai elektron bersama. Nah, kalau ikatan kovalen itu gitu ya. Penjelasan sebelumnya yaitu ada pemakaian bersama elektron antar dua atom. Itu ikatan kovalen. Nah, jadi bedanya apa dengan ikatan kovalen koordinasi? Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan kovalen juga, tapi pasangan elektron yang dipakai bersama itu hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Nah, ikatan kovalen koordinasi hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, jadi masalahnya kalau di ikatan kovalen koordinasi ini hanya Miss yang menyumbangkan si elektronnya untuk dipakai bersama, sedangkan teman Miss yang lain itu enggak. Beda ya kalau ikatan kovalen biasa, yaitu antar dua atom. Jadi dua-dua ngasih satu atau dua elektron. Tapi kalau di ikatan kovalen koordinasi hanya satu atom saja yang menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama. Nah, biasanya atom yang digunakan untuk atom yang dipakai sebagai penyumbang atau yang menyumbangkan elektron itu adalah atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi dia memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya apa aja, Miss? Oke, contohnya kita lihat. Yang pertama yaitu ada terbentuknya senyawa BF3NH3. Nah, di sini nanti ada BF3. Jadi B itu kan elektron valensinya ada 3 ya. Yang ini 1, 2, 3. Sedangkan yang F itu punya elektron valensi 7. Berarti pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dia akan membentuk oktet. Oktet dan oktet. Sedangkan si B-nya yaitu dari sini. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya itu pengecualian ya, penyimpangan kaidah oktet. Nah, ketika BF3 bereaksi dengan NH3, si N itu punya elektron valensi 5. 1, 2, 3, 4, 5. H punya elektron valensi 1. Nah, si H akan bentuk duplet. Ini duplet dan duplet. Si N nanti akan membentuk oktet. Nah, ini pas ya. Nah, ketika dia berikatan antara BF3 dan NH3, ternyata terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Kenapa, Miss? Nah, coba perhatikan di pengertian sebelumnya bahwa ikatan kovalen koordinasi itu terjadi jika satu atom itu punya pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebasnya dimiliki oleh si N. N punya satu pasang elektron bebas. Nah, nanti si elektron N inilah yang akan
akan menjadi ikatan kovalen koordinasinya. Kenapa gitu, Miss? Karena elektron yang ada di N nantinya akan dipakai bersama dengan si B. Nah, meskipun si N yang hanya menyumbangkannya, jadi hanya satu pihak saja, tapi si B-nya tetap bisa akan memakai elektronnya. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi Miss, kalau cara kita menggambarkannya gimana? Nah, kalau kalau ikatan kovalen biasa itu biasanya garis lurus gitu aja ya. Kalau dia tunggal ya 1, kalau dia rangkap 2 ya 2, kalau rangkap 3 ya jadi 3. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi dia bentuknya jadi tanda panah. Tanda panahnya harus ingat ya, tanda panahnya itu dari N menuju B. Karena si N lah yang menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama B. Maka tanda panahnya itu harus ke B. Kecuali misalnya B yang punya elektron yang akan disumbangkan untuk dipakai bersama dengan N, maka tanda panahnya akan ke sebelah kanan ya. Cuman karena N yang menyumbangkan, maka tanda panahnya harus di sebelah ke B. Nah, ini tuh sering masuk di ujian nasional. Terus juga ada UTBK, ujian masuk kampus lainnya. Nanti akan dilihat yang manakah yang akan menjadi ikatan kovalen koordinasi. Nah, lihat aja. Kalau yang tanda panah, nah itu berarti menandakan dia ikatan kovalen koordinasi. Itu contoh yang pertama ya, BF3 NH3. Selanjutnya, yaitu ada contoh kedua adalah NH4 positif. NH4 positif. Nah, lagi-lagi ya si N. Si N yang akan menjadi ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena si N ini dia punya PEB. Dia punya pasangan elektron bebas. Oke, ketika H, ini kan H punya elektron valensi 1 ya. Ini akan membentuk duplet. Dan si N akan membentuk oktet. Nah, ketika masuk satu lagi atom H positif, kalau H positif gimana? H positif, maka elektronnya akan itu ya, dia semakin positif maka elektronnya akan dilepaskan. Kan H itu punya satu elektron valensi. Ketika dia jadi H positif, maka si elektron valensinya ini akan keluar. Nah, maka dia tanpa elektron ya, tanpa elektron. Nah, karena dia tanpa elektron, ini kan nggak ada elektron lagi, karena yang ini udah keluar. Karena dia tanpa elektron, tapi dia mau bergabung ke NH3, maka gimana? Kebetulan nih si N punya 2 atom atau punya 2 elektron. Gimana kalau misalnya kita pakai bersama nih sama si H? Kita pakai bersama, nggak apa-apa kita pakai bersama, sehingga nanti akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Karena si H ini kan tanpa elektron karena dia membentuk H positif. Karena tanpa elektron maka dia mau berikatan. Tapi gimana kalau nggak ada elektron, nggak bisa ikatan? Nah, kebetulan si N ini berbaik hati untuk udah pakai bersama aja elektronnya. Sehingga si elektron si N ini akan dipakai bersama dengan si H membentuk ikatan kovalen koordinasi. Ingat tanda panahnya adalah tanda panah ke atas ya. Karena si N meminjamkan 2 elektronnya, sehingga tanda panahnya akan ke atas. Nah, gitu ya dia ya. Tanda panahnya akan ke atas. Itu contoh kedua, yaitu NH4 positif. Jadi tadi pertama BF3, yang kedua NH4 positif. N selalu menjadi sumber dari ikatan kovalen koordinasi itu karena si N punya PEB. Contoh ketiga, contoh selanjutnya adalah itu ada SO3. Nah, SO3. Ini kita lihat dulu konfigurasi elektronnya. Si S punya elektron valensi 6. Ini konfigurasi elektronnya, dia punya elektron valensi ini ya, ingat. Elektron valensi adalah elektron yang memiliki bilangan kuantum utama terbesar. Di sini ada 3. Maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Oksigennya punya elektron valensi 6 juga. Sama-sama 6. Nah, sama-sama 6 nih. Sehingga kita tuliskan bahwa jadi di sini akan terbentuk nanti ikatan kovalen rangkap 2 dan akan ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini ada O6. O juga ada 6 di sini. O juga ada 6 di sini. Nah, jadi si S itu juga punya 6. Jadi si S itu tulis dulu 6-nya. S itu punya 6. 1 2 harus dot. 2 3 4 5 6.
Nah, karena dia punya 6, maka nanti CO ini akan menjadi ikatan kovalen rangkap 2 di sini, maka akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kemudian si S yang ada 2 di sini, nah, dia nanti akan membentuk ikatan kovalen koordinasi sehingga nantinya akan membentuk duplet. Coba, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan membentuk duplet. Miss, kenapa nggak di sini 2 juga, Miss? Nanti kalau misalnya di sini kita tuliskan 2, nggak akan terbentuk duplet. Kita harus, oktet, maaf. Harus terbentuk oktet. Tapi kalau misalnya kita masukkan di sini rangkap 2 juga, maka tidak akan terbentuk oktet nantinya. Kita harus mengejar kestabilannya oktet. Sehingga nanti ini, makanya ini jadi ikatan rangkap 2, karena ini harus mendapatkan dia oktet. Kemudian O-nya ini akan oktet juga, dan ini akan oktet juga. Nah, caranya oktet adalah tidak bisa semuanya ikatan rangkap 2. Harus ada salah satu yang ikatan rangkapnya 1 aja. Tapi masalahnya, si oksigen ini nggak bisa membagikan elektronnya. Makanya dia bergantung kepada si S. Si S inilah nantinya yang akan memberikan elektronnya untuk dipakai bersama ke O. Jadi ada 2 pasang elektron yang akan dipakai bersama. Sehingga nanti akan digambarkan seperti ini. Ini ada ikatan rangkap 2-nya. Kemudian ada tanda panahnya, tanda panah ke samping ini. Berarti tahu ya maknanya apa. Dan ikatannya akan ada yang ke bawah. Nah gitu, jadi dia harus mengejar yang oktet dulu. Jadi kenapa dia nggak bisa gini? Kan pasti mikirnya, Miss, kenapa nggak seperti ini, Miss? Misalnya gitu. Nggak bisa, karena memang kalau misalnya dibuat seperti ini, yang di sini itu nantinya dia tidak oktet. Sedangkan kita harus mengejar yang oktet terlebih dahulu. Seperti itu ya. Makanya nanti terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Nah, itu dia ya, 3 contoh dari kovalen koordinasi. Nah, jadi nanti biasanya sih ikatan senyawa yang punya ikatan kovalen koordinasi itu dikit ya, nggak banyak. Jadi mungkin kalian bisa menghafalkan nantinya. Jadi Miss sudah sebutkan 3, yaitu ada BF3NH3, ada NH4 positif, dan ada SO3. Coba nanti cari lagi apakah memang ada ikatan kovalen koordinasi lainnya, senyawa ikatan kovalen koordinasi lainnya.